Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Alkisah, Baginda Raja menunjuk gubernur baru untuk mengatur pemerintahan di kota Baghdad. Orangnya sih tegas dan adil, tapi ada perilaku buruk yang dimiliki. Setiap menjelang malam tiba, dia selalu menghabiskan waktunya dengan mabuk-mabukan. Dan agar perbuatannya tidak diketahui Baginda Raja, dia melakukannya di sebuah gubuk kecil yang terletak di pinggiran sawah. Lama-kelamaan perbuatan gubernur tersebut akhirnya terendus oleh Abu Nawas. Mengetahui hal itu, muncullah rencana usil untuk mengerjai Tuan Gubernur. Singkat cerita, pada suatu malam, pergilah sang gubernur ke gubuk tempat biasa ia meminum arak. Di saat itulah, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Dan setibanya di gubuk tersebut, Abu Nawas menunggu sambil bersembunyi. Ketika Tuan Gubernur telah mabuk berat, Abu Nawas pun segera menghampirinya. Tuan Gubernur terlihat sudah tidak sadarkan diri. Kemudian perlahan-lahan Abu Nawas melucuti sepatu sang gubernur hingga terlepas dari kedua kakinya. Setelah waktu menjelang pagi, Tuan Gubernur terbangun dari pingsannya. Ia kaget ketika melihat kakinya sudah tidak bersepatu. "Di mana sepatuku? Kenapa tiba-tiba menghilang?" tanyanya dalam hati. Lalu ia mencari ke sekeliling gubuk, namun sepatunya tak kunjung ditemukan. "Kurang ajar, pasti ada yang mencuri sepatuku," gerutu Tuan Gubernur. Akhirnya dengan terpaksa ia pulang ke rumah tanpa alas kaki. Karena jalan yang dilalui adalah kerikil bebatuan, kakinya menjadi terluka dan lecet-lecet. Belum lagi sepatu tersebut adalah sepatu kesayangannya. Hal ini sontak membuat sang gubernur bertambah emosi. "Awas nanti, kalau sampai ketahuan siapa pencurinya, akan aku hukum seberat-beratnya," kata sang gubernur geram. Dan ternyata kejadian tersebut kembali terulang. Setiap kali ia datang ke gubuk dan mabuk-mabukan, ia selalu saja kehilangan sepatunya. Semenjak peristiwa itu, Tuan Gubernur terus berusaha untuk mencari siapa pelakunya. Ia bahkan sampai perintahkan para anak buahnya agar ikut membantu menemukan si pencuri. Namun, setelah seminggu berlalu, usaha Tuan Gubernur tak membuahkan hasil. Kabar tentang hilangnya sepatu gubernur akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda Raja lalu bertanya kepadanya, "Apa benar sepatumu sering dicuri?" Tuan Gubernur menjawab, "Benar Paduka Yang Mulia, bukan hanya sekali, tapi hampir sampai 5 kali." Baginda Raja kembali bertanya, "Lalu apakah sudah tertangkap pencurinya?" Tuan Gubernur menjawab, "Belum Paduka Yang Mulia." Baginda Raja kemudian berkata, "Kenapa tidak minta bantuan Abu Nawas? Dia kan punya banyak akal, pasti mudah bagi dia untuk menemukan pencurinya." Tuan Gubernur membalas, "Benar juga Paduka, sama sekali tak terpikirkan olehku." Maka Baginda Raja pun perintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas agar datang ke istana secepatnya. Tidak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas. Dan lucunya, Abu Nawas mengenakan salah satu sepatu yang ia curi dari Tuan Gubernur. "Wahai Abu Nawas, kau tahu kan tujuanku memanggilmu?" tanya Baginda Raja. "Tahu Paduka Yang Mulia, pengawal istana telah memberitahuku. Paduka menyuruh saya untuk menemukan pencuri sepatu milik Tuan Gubernur," jawab Abu Nawas. "Bagus, tolonglah dia Abu Nawas. Aku yakin dengan akal cerdikmu, kau pasti bisa menemukan siapa pencurinya," kata Baginda Raja. Tuan Gubernur yang melihat penampilan Abu Nawas seketika terkejut dan emosi. Pasalnya Abu Nawas memakai sepatu miliknya. "Kurang ajar,
ternyata malah dia pencurinya, kata sang gubernur dalam hati. Kemudian ia pun lalu pura-pura bertanya dengan nada ketus, "Hei Abu Nawas, dari mana kau membeli sepatu itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Oh ini, saya dikasih seseorang yang tengah mabuk berat. Dia memaksa saya untuk mengambilnya. Apakah Tuan kenal dengan orang tersebut? Tentu saya akan dengan senang hati mengembalikannya. Saya khawatir Tuan, ia tidak sadar saat melakukan itu. Mungkin dikarenakan dia dalam keadaan mabuk berat." Baginda Raja yang mendengar perkataan Abu Nawas menjadi kaget dan bertanya, "Siapa orangnya Abu Nawas? Berani sekali dia melanggar peraturanku. Bukankah sudah aku umumkan, barang siapa yang minum minuman arak akan dihukum berat, tidak peduli dia itu pejabat ataupun rakyat jelata," tegas Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kejadiannya pada malam hari dan suasananya agak remang-remang, jadi saya kurang jelas melihat mukanya," jawab Abu Nawas berpura-pura. Sementara Tuan Gubernur yang tadinya emosi mendadak menjadi pucat. Ia tampak ketakutan dan gemetaran. Abu Nawas yang melihat perubahan pada diri sang gubernur malah sengaja meledeknya. "Mungkin Tuan tahu siapa orang itu, karena sepertinya Tuan tahu betul sepatu ini." Dengan terbata-bata gubernur itu membalas, "Aku tidak kenal Abu Nawas, bahkan baru kali ini aku melihat sepatu itu." Dalam kisah ini sebenarnya Abu Nawas hanya ingin memperingatkan sang gubernur bahwa seorang pejabat istana tidak selayaknya melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Tidak menutup kemungkinan kalau gubernur masih saja minum minuman arak, suatu saat Abu Nawas akan melaporkannya kepada Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas membeli lidah sapi di pasar untuk dimasaknya di rumah. Di tengah perjalanan dia berjumpa dengan kawannya. "Hei Abu Nawas, apa yang kau bawa?" tanya kawannya. "Oh, ini lidah sapi," jawab Abu Nawas. "Memangnya kamu bisa memasaknya?" tanya kawannya kembali. "Ya, dengan cara seadanya lah," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku yang memasaknya?" saran kawannya. "Oh, tidak perlu. Tuliskan saja resepnya agar aku dapat memasaknya sendiri," pinta Abu Nawas. Maka kawannya tersebut menuliskan resep pada sebuah kertas dan diberikannya kepada Abu Nawas. Senanglah hati Abu Nawas karena nanti sesampainya di rumah dia akan memasaknya sesuai resep yang telah didapatnya. Namun tiba-tiba belum juga sampai di rumah, seekor burung gagak terbang rendah menyambar bungkusan lidah sapi yang dibawa Abu Nawas. Abu Nawas pun menjadi kaget. Ia hanya bisa melongo sambil melihat burung itu terbang semakin meninggi. "Hei burung, percuma saja engkau mencuri lidah sapiku, karena resep untuk memasaknya ada padaku," teriak Abu Nawas sambil dia pamerkan kertas resep itu ke udara. Kisah selanjutnya. Kisah kakek buta yang dituduh mencuri ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam, di mana kala itu Nabi Musa bermunajat kepada Allah minta diperlihatkan keadilan Allah kepada makhluknya. Seperti kita ketahui, Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi Musa bisa berdialog langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat. Suatu ketika saat Nabi Musa bermunajat di Bukit Tursina, terbesit dalam hati beliau ingin melihat keadilan Allah secara langsung. Beliau penasaran bagaimana Allah menjatuhkan keadilannya atas makhluk-makhluknya di dunia. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku keadilan dari sisimu." Allah membalas doa Nabi Musa, "Sesungguhnya kamu adalah seorang yang terburu-buru. Kamu sungguh tidak akan mampu bersabar." Nabi Musa kembali berkata,
Insya Allah hamba dapat bersabar dengan apa yang akan terjadi. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa diperintahkan untuk pergi ke dekat sebuah mata air. Di sana dirinya lalu bersembunyi di balik batu yang cukup besar. Ia pun disuruh untuk menyaksikan peristiwa yang akan terjadi sebentar lagi. Di sana kamu akan melihat sebagian dari kekuasaan dan ilmuku, firman Allah Azza wa Jalla. Tidak lama kemudian, dari jarak yang cukup jauh, Nabi Musa melihat seorang penunggang kuda mendekati mata air tersebut. Pria ini lalu turun dari kudanya. Ia mencuci tangan serta wajahnya dan minum di situ. Di sisi kuda yang ia tunggangi tergeletak tas milik lelaki tersebut. Penutupnya sedikit terbuka dan menampakkan koin-koin emas begitu banyaknya. Lelaki tersebut kemudian melaksanakan sholat. Sesudah itu ia kembali menaiki kudanya. Sayang sekali, tas yang berisi kepingan emas miliknya itu tertinggal. Beberapa saat kemudian datanglah seorang anak kecil. Nabi Musa terus memperhatikan bahwa bocah itu melihat tas yang telah ditinggalkan si penunggang kuda. Tanpa basa-basi, anak ini mengambil tas tersebut dan membawanya pergi. Tak lama berselang, seorang kakek buta mendekati sumber air ini. Setelah minum, kakek buta ini mengambil air wudhu, lalu ia melaksanakan sholat. Sementara lelaki si penunggang kuda yang tengah dalam perjalanan teringat akan tasnya yang tertinggal di sumber mata air. Ia lalu memutuskan kembali mendatangi sumber mata air tersebut. Setibanya di sana, ia mendapati tasnya sudah hilang. Sedangkan di situ ada kakek buta yang habis menunaikan sholat. Lelaki tersebut lalu menghampiri kakek buta. "Kamu pasti yang telah mengambil tasku, karena tidak ada orang lain kecuali kamu," kata lelaki tersebut kepada kakek buta. "Bagaimana mungkin aku tahu ada tas? Aku baru saja datang di sini dan langsung wudhu kemudian sholat. Lagi pula kedua mataku ini telah buta," jawab si kakek tua. Mendengar alasan kakek tersebut, lelaki itu malah menjadi marah. Ia kemudian mencabut pedangnya. Ditebasnya leher kakek yang malang itu dan tewas seketika. Lelaki tersebut lalu menggeledah kakek buta yang sudah mati untuk mencari tasnya. Namun ia tidak menemukannya. Lelaki itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Nabi Musa yang melihat rentetan peristiwa itu di depan matanya menjadi heran dan timbul tanda tanya. Di mana letak keadilannya? Kemudian Nabi Musa kembali bermunajat kepada Allah. "Wahai Tuhanku, hamba telah bersabar, tidak melakukan apa-apa selain menyaksikan kejadian yang ada di depan mataku. Hamba pun meyakini bahwa Engkau sungguh adalah Zat yang Maha Adil. Akan tetapi, mohon terangkanlah kepadaku maksud kejadian ini." Maka turunlah malaikat Jibril atas perintah Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. "Hai Musa, Allah berfirman, Aku mengetahui segala rahasia dan apapun yang tidak kamu ketahui. Anak kecil yang mengambil tas itu sesungguhnya telah mengambil hak miliknya sendiri. Hal ini lantaran ayah anak tersebut dulu menjadi buruh penunggang kuda selama bertahun-tahun. Namun ia tidak pernah mendapatkan upah. Bila dihitung jumlah upah yang belum ia terima, sesuai dengan jumlah kepingan emas yang ada di dalam tas itu. Sedangkan si kakek buta yang mati terbunuh, dialah yang dulu membunuh ayah dari anak kecil tadi. Ia mendapatkan hukuman kisos atas perbuatannya. Dan sampailah setiap orang yang punya hak akan mendapatkan haknya, baik yang terlihat oleh mata manusia atau yang sengaja Allah sembunyikan. Usai mendengar penjelasan itu,
Nabi Musa langsung bersujud dan beristighfar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk menemaninya berkeliling kota Baghdad. Mereka berjalan menyusuri lorong-lorong gang terpencil, hingga sampailah mereka berdua di sebuah rumah kecil milik pemuda miskin. "Hai anak muda, bolehkah kami menumpang istirahat sebentar?" tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka yang mulia," jawab si pemuda. Di tempat itu Baginda Raja dan Abu Nawas selalu memperhatikan tingkah si pemuda. Anak muda itu terlihat giat bekerja, tapi kenapa hidupnya miskin? Kata Baginda dalam hati. "Hei Abu Nawas, kalau pemuda ini saya kasih hadiah harta, hidupnya pasti tidak akan sengsara," bisik Baginda Raja. "Belum tentu Baginda, karena yang saya dengar, meskipun anak muda ini giat bekerja, tapi dia kurang amanah dan dia juga kurang mensyukuri nikmat. Itulah yang menyebabkan dirinya selalu hidup dalam kesusahan," tutur Abu Nawas. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku ada ide bagus untuk menguji dia. Kalau dia memang amanah, maka dia akan mendapatkan rezekinya," sahut Abu Nawas. Maka pada esok harinya, si pemuda dipanggil ke istana menghadap Baginda Raja. "Hei anak muda, saya ada tugas untukmu," titah Baginda Raja. "Hamba siap Paduka yang mulia," jawab si pemuda. "Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang, dan ini upah untuk ongkos perjalananmu," ucap Baginda sambil menyerahkan suratnya. Si pemuda pun pamit undur diri dan meninggalkan istana. Setibanya di rumah, si pemuda malah memberikan surat Baginda Raja kepada tetangganya. "Hai kawan, bolehkah saya minta tolong? Berikan surat ini kepada saudagar kaya di kota seberang," kata si pemuda kepada tetangganya. Karena rasa setia kawan, tetangganya pun menuruti permintaan si pemuda. Pemuda itu lalu memberikan suratnya, tapi ongkos perjalanan yang dikasih Baginda Raja tak ia berikan kepada tetangganya, padahal uangnya terbilang cukup banyak. "Akhirnya aku bisa mendapatkan uang tanpa harus capek-capek bekerja," kata si pemuda senang. Keesokan harinya, si pemuda miskin itu kembali dipanggil ke istana. "Apakah kamu sudah sampaikan suratku?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab si pemuda itu berbohong. "Baguslah, ini aku ada hadiah untukmu. Silahkan kamu bawa pulang," ucap Baginda Raja sambil memberikan buah semangka yang besar. Si pemuda pun lalu pulang dengan membawa semangka besar di tangannya. Diundang ke istana, ternyata hanya untuk diberi semangka, ujar si pemuda merasa kecewa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan pengemis tua. Ia pun lantas memberikan semangka itu kepada si pengemis. "Ini buat kamu, aku tidak butuh semangka," kata si pemuda kepada pengemis tersebut. Seminggu kemudian, pemuda itu kembali dipanggil ke istana. Ia pun segera berangkat menghadap Baginda Raja. Namun, setibanya di istana, si pemuda menjadi kaget. Ia melihat tetangganya yang pernah dimintai bantuan memberikan surat, kini ia mempunyai istri yang cantik dan menjadi kaya raya. Begitu juga dengan si pengemis tua. Dia kini tampil dengan jubah indahnya dan menjadi kaya raya. Sedangkan si pemuda masih tetap dalam keadaan miskin. Mereka lalu berkumpul menghadap Baginda Raja. "Hai pemuda, ternyata benar apa kata Abu Nawas. Kamu itu punya sifat tidak amanah dan kurang mensyukuri nikmat. Sebab itulah hidupmu selalu dalam kemiskinan. Kalau kamu masih memelihara sifat yang demikian, sampai kapanpun kau akan hidup susah," kata Baginda Raja menasehati. "Maaf Paduka, saya kurang paham maksud Paduka yang mulia," jawab si pemuda kebingungan. Baginda Raja lalu menjelaskan, "Surat yang aku amanahkan kepadamu tempo hari,
Isinya adalah supaya saudagar kaya yang aku titipi surat menikahkan anak putrinya dengan si pembawa surat, yaitu kamu. Karena sebelumnya saudagar kaya tersebut memintaku untuk mencarikan jodoh untuk anak gadisnya, dan ia juga akan mewariskan semua hartanya. Tapi ternyata kamu tidak amanah. Kamu malah meminta tetanggamu yang mengantarkan suratnya. Maka dialah yang kini menjadi menantu saudagar kaya. Dan buah semangka yang aku berikan kepadamu tempo hari, di dalamnya sengaja aku selipkan intan dan berlian. Tapi karena kamu kurang mensyukuri nikmat, kamu malah memberikan semangkanya kepada pengemis tua. Maka dialah yang kini mendapatkan intan dan berliannya. Mendengar penjelasan Baginda Raja, si pemuda pun terdiam menyesali semua perbuatannya. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, kalau tidak ada undangan ke istana, Abu Nawas menghabiskan waktunya di kedai teh kepunyaan Pak Hamid. Karena di sanalah ia bisa tahu berita hangat yang sedang beredar di masyarakat dari sesama kawan tongkrongannya. Pada suatu hari, saat Abu Nawas sedang nongkrong di warung Pak Hamid, datanglah beberapa kawannya menemani Abu Nawas. Kemudian salah satu kawannya berkata kepadanya, "Hei Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani?" ucap kawannya. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Tentu saja saya berani. Tantangan apa yang akan kalian berikan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, tantangannya adalah kalau kamu bisa mengencingi warung Pak Hamid, maka kami akan memberikanmu hadiah. Tapi syaratnya, saat kamu mengencingi seisi ruangan warungnya, Pak Hamid harus tertawa. Kalau Pak Hamid sampai jengkel, berarti kamu telah gagal," ujar kawan-kawannya. Waduh, tantangan yang sangat beresiko. Mengingat Pak Hamid terkenal sangat galak, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun lantas berpikir sejenak. Tak lama kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Begini kawan-kawan, karena tantangannya sangat beresiko, berapa hadiah yang akan kalian berikan kalau aku berhasil melakukannya?" tanya Abu Nawas. Kawan-kawannya menjawab, "Kami akan memberikanmu hadiah uang 1000 dinar. 1000 dinar? Uang yang cukup banyak." Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun menerima tantangan kawan-kawannya itu. "Baiklah, saya terima tantangan kalian. Tapi saya minta bayarannya sekarang," ucap Abu Nawas. Mereka pun segera memberikan Abu Nawas uang 1000 dinar. "Kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan masuk ke dalam warung Pak Hamid," kata Abu Nawas. Abu Nawas lalu beranjak dari tempat duduknya dan berjalan masuk ke dalam warung Pak Hamid. "Menurut kalian, apakah Abu Nawas bisa berhasil? Pak Hamid kan orangnya sangat galak," tanya salah satu kawannya. "Kita lihat saja nanti. Kalaupun gagal, si Abu Nawas bisa-bisa digebukin pakai kayu sampai pingsan," sahut kawan lainnya sambil tertawa. Tidak lama kemudian terdengar suara tawa Pak Hamid begitu keras. Karena penasaran, kawan-kawannya Abu Nawas segera menengok ke dalam warung Pak Hamid. Betapa kagetnya mereka ketika melihat Abu Nawas sedang mengencingi seluruh ruangan warung Pak Hamid. Sedangkan Pak Hamid sendiri malah tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah Abu Nawas. "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" ucap salah satu dari mereka heran. "Abu Nawas pasti pakai ilmu sihir nih," timpal kawan lainnya. Setelah Abu Nawas berhasil menjalankan tantangannya, ia pun segera meninggalkan warung Pak Hamid dan pulang ke rumahnya dengan membawa hadiah uang. Salah satu kawannya yang penasaran dengan kejadian tadi langsung menyusul Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu," teriaknya sambil berlari ke arah Abu Nawas. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. "Ada apa lagi? Kan tantangannya sudah berhasil aku lakukan," tutur Abu Nawas. "Iya benar, tapi saya heran Abu Nawas.
bagaimana cara kamu melakukannya? Padahal Pak Hamid kan sangat galak, tapi kamu berhasil mengencingi hampir seisi ruangan warungnya. Dan ia sama sekali tidak marah, malah ia tertawa terpingkal-pingkal. Tanya kawannya penasaran. Oh, itu sih gampang, balas Abu Nawas. Saat aku menemui Pak Hamid di dalam warungnya, aku menantang dia sebuah permainan dengan hadiah 500 dinar. Tentu saja Pak Hamid tertarik. Permainannya adalah barang siapa yang paling banyak memasukkan air kencing ke dalam gelas di hadapannya, maka dialah pemenangnya. Lalu saya dan Pak Hamid menaruh gelas di hadapannya masing-masing. Giliran pertama adalah Pak Hamid. Ia kencing fokus ke arah gelas di hadapannya. Tentu saja gelasnya terisi banyak oleh air kencing. Lalu tibalah giliran saya. Saya kencing ke sana kemari tak tentu arah. Hampir seisi ruangan saya kencingi, kecuali gelas yang ada di hadapanku. Melihat hal itu, Pak Hamid pun tertawa terpingkal-pingkal karena ia merasa bakal memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah 500 dinar. Dan memang kenyataannya Pak Hamidlah pemenangnya. Lalu aku berikan dia 500 dinar. Sedangkan sisa 500 dinarnya lagi aku bawa pulang, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh alah, otakmu memang cerdik Abu Nawas, ucap kawannya sambil geleng-geleng kepala. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas akan pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada seorang laki-laki yang menghampiri Abu Nawas. Laki-laki yang menemui Abu Nawas ini terkenal dengan kebejadannya. Dia suka mabuk-mabukan, berjudi, dan main wanita. Tanpa basa-basi, laki-laki tadi langsung bertanya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apakah kau bisa mengajariku? Abu Nawas sempat menahan tawa mendengar permintaan laki-laki itu. Tentu saja bisa. Tepat sekali kau bertemu denganku, jawab Abu Nawas. Laki-laki tersebut senang bukan main dengan jawaban Abu Nawas. Lalu bagaimana caranya wahai Abu Nawas? Tanya laki-laki itu kembali. Itu mudah sekali. Apakah kau memiliki cermin di rumah? Tanya balik Abu Nawas. Tentu saja punya wahai Abu Nawas, jawab laki-laki tadi. Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tak butuh waktu lama, kau akan melihat bentuk setan yang ingin kau ketahui itu, jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa. Kurang ajar kau Abu Nawas, ucapnya sambil tertawa. Kemudian Abu Nawas melanjutkan perjalanannya menuju hutan. Saat memasuki hutan, Abu Nawas melihat seorang pemuda yang akan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke jurang. Hai pemuda, apa yang akan kau lakukan? Tanya Abu Nawas sembari berlari mendekatinya. Pergilah kamu dari sini, jangan campuri urusanku, bentak si pemuda. Apakah kamu akan bunuh diri dengan terjun ke jurang? Tanya Abu Nawas. Bukan urusanmu. Pergilah kamu dari sini, bentak si pemuda kembali. Saya bersumpah, kalau kau akan terjun ke jurang, maka saya juga akan ikut terjun untuk menyelamatkanmu, ujar Abu Nawas. Pemuda itu membalas, kamu jangan bodoh, kamu bisa ikut mati juga. Abu Nawas kemudian berkata, dengarlah wahai pemuda, aku punya istri dan anak-anak yang sangat mencintaiku, dan aku juga mencintai mereka. Kalau aku dan kamu sama-sama terjun ke jurang, sementara ternyata yang mati adalah aku dan kamu ditakdirkan masih hidup, apakah kamu mau menanggung rasa bersalah sepanjang hidupmu atas duka yang menimpa istri dan anak-anakku? Pemuda itu menjawab, tentu saja aku tidak mau. Kalau kau tidak mau, maka jangan bunuh diri di depanku.
Karena bagaimanapun caranya, aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu meskipun aku yang harus mati, ucap Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, kemudian pemuda itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia berjalan menjauhi tepi jurang. Abu Nawas lalu memberi nasihat kepada si pemuda. Wahai pemuda, kalau kau masih nekat untuk mengakhiri hidupmu, kamu bisa melakukannya di tempat di mana orang tidak bisa melihatmu, seperti gantung diri di rumah. Tapi setelah kamu mati, kamu harus siap disambut ribuan ular besar berbisa yang akan menyiksamu. Belum lagi hewan buas lainnya yang akan dengan ganasnya mencapik-capik tubuhmu. Ketahuilah bahwa bunuh diri itu perbuatan keji dan dosa besar yang tak akan pernah diampuni. Selamanya kamu akan mendapat siksaan yang lebih menyakitkan 1000 kali lipat dari paling sakitnya siksaan di dunia. Sakitnya siksaan dibakar hidup-hidup di dunia belum ada apa-apanya dibanding dengan siksa yang akan kamu hadapi ketika kamu bunuh diri. Kamu akan merasakan 1000 kali lipat lebih pedih, dan siksaan itu akan kamu rasakan selama-lamanya. Karena saat itu sudah tidak ada kematian lagi. Maka dari itu, bertobatlah wahai pemuda, Allah pasti akan mengampunimu. Gunakan sisa hidupmu untuk kebaikan dan beribadahlah kepada Allah. Setelah Abu Nawas menasehati pemuda itu, si pemuda terdiam sambil merenungi apa yang dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi meninggalkannya dan melanjutkan mencari kayu bakar di hutan. Kisah selanjutnya. Masih ingatkan video episode yang ke-31 di mana Abu Nawas menghancurkan istana raja dengan dalih membunuh lalat-lalat nakal? Ternyata imbas dari kejadian tersebut, Baginda Raja menaruh dendam kepada Abu Nawas. Baginda Raja begitu berhasrat ingin membalaskan dendamnya dengan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Namun Baginda Raja bingung dengan cara apa lagi supaya Abu Nawas bisa terjebak melakukan kesalahan. Tiba-tiba terbesit dalam pikiran Baginda Raja, bukankah Abu Nawas paling takut dengan beruang? Aku punya ide sekarang. Abu Nawas kali ini pasti tidak bisa lolos, ucap Baginda Raja girang. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Hei Abu Nawas, aku ingin kamu ikut saya berburu ke hutan, titah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, memangnya Paduka Raja mau berburu hewan apa? Tanya Abu Nawas. Saya akan berburu hewan beruang, jawab Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas langsung menelan ludahnya. Abu Nawas merasa takut dan gemetaran, tapi ia tak berani menolak perintah Baginda Raja. Tapi sebentar lagi akan turun hujan Baginda Raja. Justru itu, ayo sekarang kita berangkat. Abu Nawas, kamu akan saya beri kuda yang lamban. Saya dan para pengawal menggunakan kuda yang larinya cepat, kata Baginda Raja. Nanti bila turun hujan, silahkan kalian berlindung dengan cara kalian masing-masing. Pokoknya pas jam makan siang, kalian sudah berkumpul di tempat peristirahatanku. Dan saat berkumpul, baju kalian tidak boleh basah, jelas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan rombongannya segera bergerak. Sementara Abu Nawas yang mengendari kuda lamban tentunya tertinggal jauh di belakang. Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja sengaja menjebak dirinya. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Baginda Raja bersama pengawal langsung mencari tempat perlindungan untuk berteduh. Setelah hujan mereda, mereka melanjutkan perjalanan menuju tempat peristirahatan yang telah ditentukan. Setibanya di tempat peristirahatan, tak lama berselang Abu Nawas datang. Baginda dan para pengawalnya terkejut melihat baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kalau Abu Nawas menerobos hujan deras, pasti bajunya basah. Kalaupun ia berteduh, pastinya datang tidak tepat waktu, karena kuda yang dikendarai sangatlah lamban.
pikir Baginda Raja dalam hati. Hari kedua Abu Nawas kembali diajak berburu. Kali ini Abu Nawas diberi kuda yang cepat, sedangkan Baginda Raja dan para pengawalnya mengendarai kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, hujan pun turun dengan derasnya. Baginda Raja yang mengendarai kuda lamban basah kuyup diguyur hujan karena kudanya tidak dapat berlari kencang. Ketika Baginda Raja dan para pengawalnya tiba di tempat peristirahatan, ternyata Abu Nawas sudah duluan sampai di tempat itu, tentunya dengan baju yang masih kering. "Hei Abu Nawas, ilmu apa sih yang kamu pakai? Kenapa bajumu tidak pernah basah kena hujan?" tanya Baginda Raja penasaran. "Mudah tuanku," jawab Abu Nawas. "Hamba tidak perlu pakai ilmu sakti. Karena kalau hujan datang, hamba segera melepaskan semua baju hamba. Lalu baju tersebut saya lipat dan saya duduki. Setelah hujan mereda, baru hamba pakai kembali baju hamba," jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Berbicara tentang hujan, ada kisah menarik seseorang yang bernama Abdullah yang ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Saking ambisinya ingin mengalahkan Abu Nawas, ia sampai membuat daftar pertanyaan yang kira-kira sulit untuk dijawab. Tepat pada saat petang hari, hujan rintik-rintik mengguyur kota Baghdad. Abdullah tidak sengaja melihat Abu Nawas dari kejauhan. Abu Nawas terlihat berlari menghindari hujan. Melihat kejadian itu, ia berpikir, inilah saat yang tepat untuk mengalahkan Abu Nawas dengan ide cemerlangnya. Ia akan mencecar dengan pertanyaan yang dirasa sangat sulit untuk dijawab. Abdullah lalu menghampiri Abu Nawas yang sedang berteduh di salah satu rumah warga. Sementara Abdullah sengaja membiarkan dirinya terkena air hujan. "Hei Abu Nawas, banyak orang bilang bahwa kamu seorang yang alim. Kamu selalu berdoa meminta anugerah dan rahmat kepada Allah. Tapi ketika hujan turun, mengapa kamu malah lari dan menghindarinya? Bukankah hujan adalah rahmat Allah?" tanya Abdullah. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Kamu sendiri sudah tahu hujan adalah rahmat. Kenapa kamu injak-injak?" Alih-alih mencecar dengan pertanyaan berikutnya, Abdullah pun ikut berteduh di salah satu rumah warga bersama Abu Nawas. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," gumam Abdullah dalam hati. Kisah selanjutnya. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat jenaka dan kekonyolannya, ternyata saat kematian Abu Nawas membuat Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Padahal awalnya Imam Syafi'i enggan untuk menyolati jenazah Abu Nawas. Lalu gerangan apakah yang sampai membuat Imam Syafi'i menangis? Berikut kisahnya. Semasa hidupnya Abu Nawas bukan hanya sering melucu, tapi terkadang keluar ucapan yang nyeleneh. Ia juga terkenal sebagai seorang pujangga Arab yang gemar berbuat maksiat dan dianggapnya agak gila. Di antara kegemaran Abu Nawas adalah menenggak minuman keras atau khamr, sehingga orang-orang di zamannya menjulukinya sebagai penyair khamr. Abu Nawas bahkan pernah membuat satu syair tentang khamr yang bikin Raja Harun al-Rasyid murka. Isi syairnya adalah sebagai berikut. "Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin ibadah. Kita di sini saja bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk. Tapi dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat." Karena syair tersebut, Raja Harun al-Rasyid sangat marah. Sampai-sampai ia ingin memenggal kepala Abu Nawas. Bagaimana tidak? Isi syair tersebut dianggap sebagai syair yang menyesatkan, seolah seorang pemabuk lebih mulia daripada orang yang sholat. Tapi salah satu penasehat istana memberikan pengertian kepada Raja Harun al-Rasyid. "Wahai paduka yang mulia, para penyair mengatakan apa-apa yang tidak mereka lakukan, maka maafkanlah dia.
Dan menurutnya apa yang disampaikan Abu Nawas dalam syairnya ditunjukkan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat tapi hanya karena ingin dipuji manusia dan ingin dianggap alim. Padahal di hatinya sama sekali tidak ada kepedulian kepada anak-anak yatim dan kepada fakir miskin. Maka meredalah amarah Raja Harun al-Rasyid. Tokoh Abu Nawas ini hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i kurang suka dengan perilaku Abu Nawas yang dianggapnya tidak mencerminkan sebagai seorang muslim. Hingga suatu ketika kabar tentang kematian Abu Nawas menyebar ke seantero negara Irak. Kabar tersebut membuat gempar semua orang. Raja Harun al-Rasyid sebagai kawan dekat Abu Nawas merasa sedih dan begitu kehilangan. Tapi saat kabar kematian Abu Nawas sampai ke telinga Imam Syafi'i, beliau sama sekali enggan untuk ikut mensolati jenazah Abu Nawas. Sementara di rumah Abu Nawas sudah banyak warga berkumpul melayat jenazahnya. Ketika proses pemandian jenazah hendak dilakukan, salah satu warga menemukan secarik kertas di dalam kantong baju Abu Nawas. Kertas itu berisi tulisan syair Abu Nawas untuk terakhir kalinya. Syair tersebut berbunyi sebagai berikut. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang engkau perintahkan dengan segala kerendahan dan kehinaanku. Jika kau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu. Dan aku pasrah setelah ini. Lalu kertas itu dibawanya oleh salah satu warga ke rumah Imam Syafi'i. Orang itu menjelaskan kepada Imam Syafi'i bahwa kertas tersebut ia temukan di kantong baju Abu Nawas ketika akan memandikan jenazahnya. Begitu membaca syair terakhir yang dibuat oleh Abu Nawas, maka menangislah Imam Syafi'i sejadi-jadinya. Ia pun bergegas menuju rumah Abu Nawas untuk mensolati jenazahnya. Kisah selanjutnya. Kisah seorang rahib yang mendatangkan hujan dengan tulang manusia terjadi di masa ulama besar yang bernama Hasan al-Askari. Di dalam kitabnya yang berjudul As-Sawa'iqu al-Muhriqah, Al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami menulis sebuah kisah. Ketika Al-Hasan al-Askari dipenjara, terjadilah musim paceklik yang parah. Hujan tidak mau turun selama bertahun-tahun. Kemudian Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakkil memerintahkan segenap rakyatnya yang beragama Islam berkumpul di suatu lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari. Namun ternyata tidak ada hasilnya. Kemarau panjang masih saja melanda negeri tersebut. Karena hujan tak kunjung datang, lalu seorang rahib di wilayah tersebut mengumpulkan orang-orang yang beragama Nasrani kumpul di sebuah lapangan yang tempo hari digunakan untuk melaksanakan sholat istisqa. Di tengah-tengah para pengikutnya, sang rahib mengulurkan tangannya ke langit. Dan tiba-tiba saja hujan langsung turun dengan amat derasnya. Di hari yang kedua, sang rahib kembali mengumpulkan pengikutnya yang beragama Nasrani. Ia pun mengulurkan tangannya dan hujan kembali turun sangat deras. Peristiwa menakjubkan ini membuat orang-orang Islam yang masih bodoh menjadi bimbang dengan keimanannya. Bahkan ada sebagian yang murtad dan beralih memeluk agama Nasrani. Hal ini tentu saja membuat Khalifah Al-Mu'tamid resah. Namun ia juga tak mungkin memaksa rakyatnya yang murtad untuk kembali memeluk Islam. Maka ia memutuskan untuk meminta bantuan ulama besar yang bernama Hasan al-Askari. Beliau adalah seorang ulama keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu Hasan al-Askari sedang mendekam di dalam penjara karena dianggap melawan pemerintah, atau yang sering kita sebut radikal.
Setelah Hasan al-Askari menghadap Khalifah al-Mu'tamid, sang khalifah mengungkapkan kegelisahannya kepada Al-Hasan. "Temuilah umat kakekmu Muhammad sebelum mereka semua binasa," perintah sang khalifah. "Perintahkan orang-orang keluar dari rumahnya. Aku akan menghilangkan keraguan mereka," balas Al-Hasan. Hari itu Hasan juga berbicara kepada khalifah. Beliau meminta agar melepaskan teman-temannya dari penjara, dan khalifah pun melepaskan mereka. Pada keesokan harinya, berkumpullah semua rakyat, baik yang beragama Nasrani maupun yang beragama Muslim. Setelah Al-Hasan selesai memimpin sholat istisqoh dan berdoa meminta hujan, beliau lalu mempersilahkan sang rahib untuk bergantian memanjatkan doa. Di tengah para pengikutnya yang beragama Nasrani, sang rahib mengangkat tangannya ke arah langit. Langit pun seketika berubah menjadi hitam. Di saat itulah Al-Hasan memerintahkan para prajurit istana untuk memegangi tangan sang rahib. Ternyata di tangan sang rahib terdapat tulang manusia. Al-Hasan pun langsung merebut dari tangan sang rahib. Tulang tersebut lalu ia sembunyikan di balik jubahnya. "Sekarang mintalah hujan," ucap Al-Hasan kepada sang rahib. Sang rahib kembali mengangkat tangannya dan berdoa. Tapi yang terjadi, gumpalan awan yang tadinya muncul kini justru malah menghilang. Matahari kembali bersinar menerangi awan. Melihat hal itu, semua rakyat menjadi heran, termasuk sang khalifah sendiri. "Apa yang kau rebut dari tangan sang rahib, wahai Hasan?" tanya sang khalifah penasaran. "Ini adalah tulang seorang nabi. Rahib ini mendapatkannya dari salah satu kuburan nabi di zaman Bani Israel. Apabila tulang seorang nabi ditunjukkan ke arah langit, tentulah saat itu juga langit akan mencurahkan hujan yang lebat," jawab Al-Hasan. Untuk membuktikannya, Al-Hasan kemudian mengangkat tulang tersebut ke arah atas langit. Hujan pun langsung turun amat deras mengguyur wilayah tersebut. Atas kejadian itu, hilanglah keraguan masyarakat Muslim. Sebab selama ini, terkabulnya sang rahib meminta hujan bukan karena doanya, akan tetapi karena ia menyimpan tulang seorang nabi. Setelah itu, Al-Hasan kembali ke rumahnya dengan tenang dan dimuliakan. Semenjak itu juga, Khalifah Al-Mu'tamid bin Mutawakil terus menjalin silaturahim setiap waktu hingga Al-Hasan wafat. Beliau meninggal pada usia 28 tahun dan dimakamkan di samping ayah dan pamannya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sepasang suami istri yang taat beribadah. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, namun mereka selalu bersyukur kepada Allah. Apalagi saat mereka dikaruniai seorang anak yang soleh. Setiap hari sang ayah selalu pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Suatu ketika, saat menjelang kematiannya, sang ayah melepaskan anak sapi miliknya ke tengah hutan. "Ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa," kata sang ayah dalam doanya. Tidak berapa lama kemudian, sang ayah pun meninggal dunia. Seiring berjalannya waktu, anak sapi yang dilepaskan di hutan kini menjadi sapi betina yang elok dan besar. Setiap kali sapi ini melihat ada orang di hutan, ia langsung berlari bersembunyi. Begitu juga dengan putranya yang dulu masih kecil, kini telah tumbuh dewasa. Ia menjadi pemuda soleh yang berbakti kepada ibunya. Si pemuda meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai pencari kayu di hutan, yang kemudian dijualnya ke pasar. Uang hasil dari penjualannya sepertiganya ia sedekahkan, sepertiganya ia berikan kepada ibunya, dan sepertiganya lagi ia gunakan untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, sang ibu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya ayahmu telah mewariskan anak sapi betina untukmu.
dia titipkan kepada Allah di hutan ini. Carilah sapi tersebut, berdoalah kepada atas nama Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Ciri-cirinya adalah saat kau melihatnya, seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mudzahabah karena keindahan dan kejernihannya. Maka berangkatlah pemuda soleh menuju hutan. Sesampainya di tengah hutan, pemuda soleh mengamati ke penjuru arah. Ia mencari keberadaan sapi yang dimaksud ibunya. Lalu tampaklah sapi betina besar dan berbulu indah keemasan. Si sapi terlihat sedang asik memakan rumput hijau. Pemuda soleh kemudian mencoba mendekatinya. Melihat ada orang yang mendekat, spontan si sapi menjadi kaget dan hendak lari bersembunyi. Namun pemuda soleh segera memanggilnya. Wahai Al-Mudzahabah, demi nama Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak, mendekatlah padaku. Sapi betina itu pun langsung menurut dan berjalan mendekatinya. Si pemuda lalu memegang lehernya dan menuntunnya untuk dibawa pulang. Saat si pemuda hendak menuntunnya, tiba-tiba sapi tersebut bisa berbicara. Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu. Pemuda soleh membalas, sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu. Beliau hanya menyuruhku untuk memegangi lehermu. Sapi itu kembali berkata, demi Tuhannya Bani Israel, seandainya kamu tadi menuruti kata-kataku, niscaya selamanya kamu tidak akan bisa menguasaiku. Tetapi kamu lebih menuruti kata-kata ibumu. Ayo kita berangkat. Sungguh, jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan diperintah berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu. Tidak berapa lama sampailah mereka di rumah. Si pemuda lalu menghadap ibunya. Ia memberitahukan kalau sapi yang dimaksud sudah didapatkannya. Wahai anakku, aku kasihan padamu. Setiap hari engkau mencari kayu di hutan dan malamnya engkau gunakan untuk beribadah. Jualah sapi itu untuk meringankan bebanmu, kata ibunya. Saya jual dengan harga berapa, Bu? Tanya pemuda soleh. Jualah dengan harga 3 dinar. Bila ada yang menawar, jangan kau jual tanpa pertimbanganku, jawab ibunya. Pemuda soleh lalu berangkat pergi ke pasar untuk menjual sapinya. Di saat itulah Allah mengutus salah satu malaikatnya untuk menguji si pemuda kepada ibunya. Dengan menyamar sebagai manusia, sang malaikat menghadangnya di tengah jalan. Hai anak muda, berapa akan kau jual sapimu? Tanya sang malaikat. Saya akan menjualnya 3 dinar, jawab pemuda soleh. Saya beli dengan harga 6 dinar, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu, kata sang malaikat itu kembali. Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini, saya tidak akan mengambilnya, melainkan dengan ridho ibuku, balas pemuda soleh. Ia pun lalu pulang menemui ibunya untuk meminta persetujuan. Baiklah, jualah dengan harga 6 dinar. Bila ada yang menawar, jangan kau jual tanpa pertimbanganku, ucap ibunya. Si pemuda segera pergi menemui sang malaikat yang masih menunggunya. Ibuku sudah setuju, silahkan Anda beli dengan harga 6 dinar, kata pemuda soleh. Saya tawar menjadi harga lebih tinggi, yaitu 12 dinar. Tapi syaratnya jangan menunggu persetujuan ibumu, ujar sang malaikat. Pemuda soleh kembali menolak. Ia memilih pulang untuk meminta persetujuan ibunya. Mendengar penuturan anaknya, ibunya menjadi heran. Ia mempunyai firasat bahwa orang yang menawarnya bukanlah manusia biasa. Wahai anakku, sesungguhnya orang yang mendatangimu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Ia sengaja datang untuk mengujimu.
Bila ia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?" Pemuda soleh kemudian kembali mendatangi sang malaikat. Ia pun mengutarakan apa yang disampaikan ibunya. Sang malaikat berkata, "Kembalilah pada ibumu dan sampaikan padanya, jangan buru-buru menjual sapinya, tahan dulu, sebab nanti Nabi Musa akan membeli sapimu. Dan jangan jual sapi ini, kecuali seharga emas yang beratnya sama dengan sapinya." Si pemuda lantas pulang menemui ibunya. Ia menyampaikan apa yang dikatakan sang malaikat. Tidak berapa lama kemudian, terdengar kabar yang menggemparkan. Salah satu saudagar kaya yang berprofesi sebagai rentenir ditemukan tewas di tengah jalan. Saudagar yang tewas tersebut bernama Sam'un. Ia tidak mempunyai anak dan istri. Ia hanya mempunyai saudara sepupu yang bernama Uhaihah. Uhaihah ini hidupnya sangat miskin, sehingga ia berhasrat ingin menguasai harta saudagar Sam'un. Dan jalan satu-satunya adalah membunuh saudagar Sam'un yang merupakan kerabatnya. Dengan begitu, harta kekayaan saudagar Sam'un akan jatuh ke tangannya, karena dialah satu-satunya ahli waris dari keluarga saudagar Sam'un. Setelah berhasil membunuhnya, Uhaihah menutup perbuatannya dengan membawa mayat Sam'un ke pinggir kota. Tujuannya supaya penduduk kedua kota saling menuduh satu sama lain. Siasat Uhaihah pun berjalan lancar. Para warga mendatangi rumah Uhaihah untuk memberitahu atas kematian Sam'un. Di situ Uhaihah pura-pura kaget dan menangis sejadi-jadinya. Sementara orang-orang masih bingung siapa yang melakukan pembunuhan. Uhaihah lalu memprovokasi warga. Ia menuduh pelakunya adalah orang dari kampung sebelah, karena orang kampung sebelah punya banyak hutang sama Sam'un. Spontan orang-orang menjadi geram. Mereka pun berencana menyerang kampung sebelah. Ketika suasana semakin memanas, seorang kakek tua muncul dan berusaha untuk meredakan ketegangan. "Saudara sekalian, jangan biarkan setan menguasai diri kalian. Kalian telah termakan fitnah atas kematian saudagar renten ini. Aku yakin kalian semua membencinya karena dia adalah seorang rentenir," kata si kakek tua. "Tapi kan caranya berdagang bukan alasan untuk membenarkannya dibunuh," ujar salah satu warga. "Iya, engkau memang benar. Tapi kematiannya juga bukan alasan yang tepat untuk bertikai dengan kampung sebelah. Sekarang temui Nabi Musa. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang Rasul? Adukan perkara ini kepada beliau," kata si kakek tua mengusulkan. Usulan tersebut diterima warga. Mereka lalu menemui Nabi Musa. Nabi Musa sempat tertegun dengan masalah yang dialami warga. Beliau kemudian bermunajat kepada Allah supaya diberikan petunjuk. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi Musa lalu menyuruh mereka untuk menyembelih sapi betina. Perintah Nabi Musa sempat ditentang oleh mereka. "Apakah kau hendak menjadikan kami bahan ejekan?" Sekali lagi Nabi Musa meyakinkan mereka bahwa itu adalah perintah langsung dari Allah. Akhirnya mereka pun mempercayai perkataan Nabi Musa. Nabi Musa lalu memberitahu bahwa sapi yang disembelih bukanlah sembarang sapi, tapi sapi yang punya ciri-ciri khusus. Sapinya harus sapi betina, dan sapi tersebut tidak pernah ditunggangi oleh manusia. Warna kulitnya kuning kemilau keemasan. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya ditemukan sapi yang dimaksud. Dan sapi tersebut adalah kepunyaan anak soleh yang berbakti kepada ibunya. Sesuai dengan amanat dari sang malaikat, pemuda soleh mau menjual sapinya tapi dengan harga emas seberat sapinya. Demi untuk mengungkap siapa pembunuhnya, maka mereka pun menyetujuinya. Hampir separuh dari harta warisan saudagar yang tewas dibelanjakannya untuk membeli sapi milik pemuda soleh. Si pemuda kini menjadi orang kaya berkat besarnya rasa bakti kepada ibunya.
sementara sapi yang telah dijualnya disembelih oleh Nabi Musa. Lalu tulang dari sapi tersebut dipukulkan ke mayat Sam'un si saudagar kaya. Tiba-tiba mayat Sam'un berbicara. Ia mengatakan bahwa pembunuhnya adalah saudara sepupunya sendiri yang bernama Uhayha. Kini warga mengetahui siapa pembunuh sebenarnya. Mereka lalu menjatuhi hukuman mati kepada Uhayha karena ia telah membunuh Sam'un dan memprovokasi warga untuk bertikai dengan kampung sebelah. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.